Selanjutnya adalah skill 17. Ya, di skill 17 itu invert the subject and verbs with negatives. Balikan posisi subjek dan verb pada kalimat yang diawali dengan ungkapan yang bermakna negatif. Ungkapan atau kata yang bermakna negatif itu contohnya adalah no, not, never, not once, at no time. Yang seperti itu maknanya itu negatif ya. Nah, dalam inversion ini kata kerja yang dipindahkan ke depan adalah kata kerja bantunya saja ya, sama seperti kasus inversion yang lain. Dan kalau tidak ada kata bantunya, maka kita pakai kata bantu tenses seperti do, did, dan does, seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh kalimatnya. Not once did I miss a question. Atau dalam bahasa Indonesianya diartikan tidak sekalipun aku pernah salah menjawab pertanyaan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, never has Mr. Jones taken a vacation. Atau dalam bahasa Indonesia, Mr. Jones tidak pernah liburan. Yang ketiga, at no time can the woman talk on the telephone. Perempuan itu tidak pernah berbicara lewat telepon. Ya, seperti kalian sudah lihat di situ. Jadi yang dikedepankan hanya kata bantunya saja, seperti did, has, dan can. Selain no, not once, atau never, ada beberapa kata yang bermakna negatif juga, seperti hardly, barely, scarcely, only, dan yang lain-lain. Nah, ketiga kata pertama artinya hampir tidak pernah. Yang tadi ya, hardly, barely, scarcely, maksudnya hampir tidak pernah. Dan only itu artinya hanya sekali. Jadi semua kata itu masih bermakna negatif. Contoh kalimat yang ada kata-kata seperti itu adalah seperti ini ya. Hardly ever does he take time off, yang artinya dia hampir tidak pernah libur. Hardly ever does, ya. Kemudian, only once did the manager issue overtime paychecks, yang berarti manajer itu hanya sekali atau hampir tidak pernah memberikan gaji lembur. Jadi only once itu walaupun hanya satu kali dilakukannya, tapi dia tetap tetap bermakna negatif. Nah, subject verb inversion ini juga berlaku apabila ada kata neither or nor di tengah kalimat. Contohnya seperti kalimat ini. I don't want to go and neither does Tom. Yang artinya aku tidak ingin pergi, begitu juga dengan Tom. Selanjutnya, the secretary is not attending the meeting, nor is her boss. Ingat ya, kata kerja yang dipindahkan ke depan hanyalah kata kerja bantunya saja, seperti does, do, did, to be, has, have, atau had. Kemudian, yuk kita lihat contoh soal skill 17 dalam TOEFL test. Soalnya seperti ini. Only in extremely dangerous situation, blah blah blah, stopped. Di sini yang sudah ada di dalam soal adalah negative expression-nya ya, sudah kelihatan, yaitu only. Kemudian kata keterangan tempat di sini adalah in extremely dangerous situation, dan kata kerja utamanya atau main verb yaitu stopped. Nah, berarti di sini kita masih kehilangan sesuatu. Kita masih membutuhkan subjek dan kata kerja bantunya untuk mengisi ruang kosong di sini. Karena ada negative expression di depan kalimat, maka secara otomatis posisi subjek dan kata kerja bantunya dibalik. Dan kata kerja bantu yang dibalik di dalam opsi A, B, C, dan D itu hanya opsi A dan D saja. Itu ya. Kemudian kita
harus menentukan nih, karena menurut aturan bahwa kalau ada dua kata bantu, yang dikedepankan adalah kata bantu yang pertamanya saja. Maka yang dipindahkan ke depan hanyalah kata will saja. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Will the printing press be? Atau misalnya kalau dalam kalimat utuhnya, jadi only in extremely dangerous situation will the printing presses be stopped. Gitu. Alright, so that is the discussion of skill 17.